فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, khiyarukum khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, anak, istrinya lah kan gitu. Dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Nah, mungkin para ikhwan sekalian, kita hafal ratusan puluhan hadis yang mantap-mantap gitu kan. Hadis tentang jihad, hadis tentang dakwah, hadis tentang keutamaan menuntut ilmu, hadis tentang macam-macam yang sifatnya itu besar, agenda yang besar. Tapi ternyata kita mungkin meremehkan hal yang kita anggap kecil tadi dalam urusan keluarga. Masya Allah, mungkin di luar ya kita sibuk berbicara ingin menegakkan syariat Islam, berharap agar Islam ini segera menang, kan gitu. Dan itu keharusan ya, sebagai seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, para ikhwan, kita benar-benar harus berharap kita diatur oleh hukum Islam. Makanya kalau seorang muslim tapi kalau nggak ngarap kali Ustaz kalau hukum Islam itu tegak, ini gawat, ini keimanannya dipertanyakan ya. Jadi kalau kita benar-benar mengharapkan hal seperti itu, harusnya ya, hal yang mungkin kita anggap remeh menjadi suami dan ayah yang benar selama ini kita sudah keluar dari jalur, ternyata kita remehkan. Nah, maka harapannya pada malam hari ini para ikhwan sekalian, mudah-mudahan materi ini menjadi materi perbaikan bagi kita, baik bagi yang sudah berumah tangga baru atau lama, ataupun bahkan mungkin yang tadi masih jomblo. Ini menjadi bekal tentunya ya, menjadi bekal supaya apa? Ya supaya kita benar-benar bisa menjadi suami dan ayah idaman ya. Maka para ikhwan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa poin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai pembukaan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Dalam surah At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ingat, kita sejak awal tidak bisa terhindar, sudah mendapatkan beban tugas untuk melindungi, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Tidak bisa menghindar ini, Pak. Tidak bisa lari. Ini kalau kita remehkan, kalau kita anggap remeh, istri buat dosa, anak menyimpang, anak nakal segala macam, tak sholat segala macam, kita anggap remeh, wah gawat. Ini berarti kita tidak mengamalkan ayat ini, atau kita melupakan ayat ini. Padahal ini perintahnya ku anfusakum, peliharalah, jagalah, lindungilah, wajib. Artinya jangan sampai kita sebagai suami menjadi soleh sendiri, istri kita nggak soleha, anak-anak kita juga nggak soleha. Padahal kita tahu para nabi, terkhususnya Nabi Ibrahim alaihissalam, diabadikan dalam Al-Quran banyak doa-doa beliau yang itu berkaitan tentang anak. Bagaimana beliau meminta supaya diberikan anak yang soleh, Rabbi habli minas solihin. Bahkan lebih spesifik lagi, beliau meminta supaya Allah mengaruniakan keturunan yang menegakkan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Luar biasa. Ini seorang nabi yang benar-benar faham. Artinya apa? Kalau kita menginginkan kemajuan yang besar dalam masyarakat, bahkan negara, bahkan dunia, tapi kalau dalam sekrup keluarga saja kita gagal di situ, maka nggak usah ngomong ingin membina masyarakat gitu loh, Pak. Nggak usah ngomong ingin membina suatu negara, apalagi dunia. Kalau dalam lingkup paling kecil keluarga saja sudah amburadul ya, sudah nggak beres kalau bahasa kita seperti itu. Maka poin yang pertama, lelaki adalah pemimpin bagi wanita, artinya istri. Surah An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi yang kita bacakan di mukadimah, yang artinya
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena apa? Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Secara apa, Pak? Laki-laki itu lebih Allah lebihkan dari wanita. Itu kodrat yang sudah Allah tetapkan. Makanya jangan sampai kita termakan dengan isu emansipasi atau apa tuh? Kesetaraan gender. Kalau laki-laki keluar rumah, kenapa wanita tidak boleh? Kalau laki-laki boleh memimpin, kenapa wanita tak boleh? Ini hati-hati, ini pemikiran yang ingin mengobrak-abrik ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak bisa, lelaki itu pemimpin. Apapun ceritanya, kalau kita sudah menjadi suami, maka kita pemimpin bagi istri kita. Mau istri kita strata sosialnya lebih tinggi, pendidikannya lebih tinggi, hartanya lebih banyak, penghasilannya lebih banyak, tak ada cerita, Pak. Tetap kita adalah pemimpin. Nah, jadi kerusakan pertama itu ketika suami tidak merasa sebagai pemimpin dalam keluarga. Kenapa? Mungkin banyak ganjalan. Dia mau menjadi pemimpin tapi merasa banyak ganjalan. Istriku lebih banyak penghasilannya, mungkin gitu kan. Atau mungkin dia berpikiran, dia merasa saya hidup di keluarga, hidup dari harta keluarga istriku. Ini juga bisa jadi ganjalan loh. Nah, ada lagi kemudian merasa lain-lain, ya, sehingga merasa dia bukan pemimpin, merasa nggak layak untuk mengatur, mengendalikan istrinya. Meskipun nanti makna pemimpin itu harus kita pahami. Pemimpin dalam keluarga itu bagaimana, yang harus kita mengerti. Bukan berarti kalau pemimpin itu kerjanya cuman ngatur, marah-marah, apalagi ada yang nggak beres, mengamuk. Bukan itu, nanti kita akan sampaikan. Yang jelas poin pertama, ingat, lelaki adalah pemimpin bagi istrinya. Kenapa? Karena memang Allah telah lebihkan, faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Makanya dalam hal persaksian, memberikan kesaksian, itu beda antara laki-laki dan wanita. Kalau memberikan kesaksian, satu laki-laki sudah bisa memberikan kesaksian. Tapi kalau wanita harus dua. Artinya apa? Kesaksian dua wanita itu sama dengan satu laki-laki. Dalam hal apa lagi, Pak? Warisan. Laki-laki mendapat satu bagian, wanita mendapat setengah. Artinya dua bagian wanita sama dengan satu bagian laki-laki. Jadi nggak boleh dalam Islam itu dalam warisan udah bagi rata, nggak bisa. Kenapa beda, Ustaz? Laki-laki punya tanggungan keluarganya. Kalau perempuan ditanggung oleh suaminya. Makanya dalam hal warisan pun berbeda. Dalam apa lagi? Kepemimpinan dalam hal yang lain. Kades, kadus, apa lagi? Camat, bupati, semua itu nggak boleh perempuan. Karena kata Allah, la yufliha qaumun walau amrohum imra'atan, tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh wanita. Makanya ngenes kalau kades kita perempuan atau kadus kita perempuan, itu ngenes sebenarnya. Kenapa? Karena Rasulullah katakan tidak akan beruntung. Artinya apa? Akan amburadul. Makanya dalam keluarga pun begitu. Kalau urusan itu semua istri yang ngatur, kepemimpinan itu seperti ada di tangan istri, tidak akan beruntung. Rumah tangga itu akan acak adul bahasa kita, Pak. Kenapa? Tidak ada kekuasaan suami, tidak ada kepemimpinan suami di situ. Ini sudah keliru. Ya, maka poin pertama, ingat, karena lelaki adalah pemimpin bagi wanita. Kenapa? Tadi karena memang Allah lebihkan. Kemudian yang kedua, karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah, di sini letak harga diri, Pak. Di sini letak poin daripada kepemimpinan itu.